wal hijaratu, dan juga batu dipergunakan untuk media toharo, media bersuci, listi'malihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya untuk toharo. Fistinjaihi, di dalam istinjanya, di dalam bersucinya dari najis yang keluar dari kubul maupun dubur. Wali khabari Muslimin an Salman al-Farisi, dan juga bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman al-Farisi yang berbunyi, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Jadi di sini disebutkan batu ya, disebutkan batu. Jadi menunjukkan bahwasannya batu tersebut adalah termasuk media untuk istinja, media untuk bersuci dari najis yang keluar dari kubul maupun dari dubur. Semakna dengan batu, yaitu adalah setiap sesuatu yang jamid, yang padat, tohir, suci, qoli', bisa mengangkat najis, dan juga ghairu muhtaram, tidak termasuk benda yang dimuliakan. Nanti diterangkan lebih jauh di dalam kitab istinja dengan batu, al-istijmar, ya. Wadabghu, dan juga alat untuk menyamak, liqauli sallallahu alaihi wasallam idza dubighul ihabu faqad tahura, apabila kulit binatang yang telah mati itu disamak, faqad tahura, maka telah suci. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hadhihi wasailut thahara, dan ini semuanya adalah media-media yang dipakai untuk bersuci. Wa amma maqasiduha, adapun tujuan dari penggunaan media tersebut, fahiyya al-wudu, digunakan di dalam wudu, wal ghuslu, dan mandi. Wudu dan mandi menggunakan media air. Wa tayammumu, dan juga untuk bertayamum menggunakan media turab, debu. Wa izalatun najasah, dan juga menghilangkan najis, baik itu dengan air atau bisa juga dengan batu apabila najis itu keluar dari kubul maupun dari dubur. Wa wasailul wasail, dan medianya media, maksudnya sesuatu yang dipakai, kalau di sini disebutkan al-aniyah, yang digunakan untuk mewadahi media tersebut. Air kan butuh wadah, itu juga dibahas di dalam kitab Thahara. Wal ijtihad, dan juga dengan ijtihad. Ijtihad dengan apa? Ya, kita harus berijtihad untuk mengetahui ini air suci mensucikan atau cuma suci saja, atau air ini najis. Ini batu yang akan dipergunakan untuk istinja, apakah dia itu suci atau dia itu najis? Kan harus dengan ijtihad di situ. Wa qad dzakara an-nadhimu al-wasilatal ula min wasail at-tahara biqaulihi radhiyallahu taala anhu, dan an-nadhim, siapa itu? Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha al-Haddad, penazam dari nazam Safinah, dinazamkan menjadi As-Subhatus Saminah, menyebutkan media yang pertama dari media-media bersuci tersebut dengan perkataan beliau, semoga Allah meridhai beliau, fal ma'u bi'tibari mani'in yulim, maka air, media yang pertama dibahas oleh beliau adalah air. Bi'tibari mani'in yulim, meninjau dari penghalang yang menimpanya. Penghalang apa? Penghalang media tersebut dapat dipakai untuk toharo. Diterangkan, ai bi'tibari ma'alam mabihi, meninjau apa-apa yang menimpa air tersebut, wa waqa'a fihi, dan jatuh di dalamnya, min najasatin, dari najis, mukhrijatin lahu anit tahuriyah, najis yang mengeluarkan air tersebut dari kategori tohur,
Apa tohur itu? Tohir, mutohir, suci dan dapat mensucikan. Jadi di sini beliau akan menerangkan tentang air apabila kemasukan najis, bagaimana hukumnya? Nanti dibagi menjadi qalil wal katsir. Kita teruskan. Li'annal asla fil ma'i annahu tahur, karena asalnya air, hukum air itu asalnya adalah tahur, bisa suci dan mensucikan. Illa idza waqa'at fihi najasatun akhrajathu an dzalik. Kecuali apabila masuk atau jatuh di dalamnya suatu najis yang mengeluarkannya dari hukum tahurnya tersebut. Wal ma'u tahur, dan air yang tahur, apa itu? At-tahir fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Suci di dalam air, suci dalam air tersebut suci di dalam dirinya, wal al-mutahhiru li ghairihi, dan bisa mensucikan selainnya. Ya. Jadi nanti seperti di dalam kitab Takrib, Takrib itu disebutkan bahwasanya air itu ada bermacam-macam, ada beberapa pembagian, ada tohir mutohir, ada tohir ghairu mutohir, ada tohir mutohir makruh, ada mutanajis. Ya, tohir mutohir itu suci dan dapat mensucikan, yang akan kita bahas di sini. Kalau tohir ghairu mutohir itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Apa itu? Yaitu adalah ya semisal teh. Teh itu kan ya air, dan dia suci, dapat diminum, suci, tapi tidak bisa untuk dipakai mensucikan najis, tidak bisa untuk dipakai mengangkat hadas. Ya, sekarang kita akan membahas dulu ma' tohir mutohir. Huwal ma'ul mutlak, itu adalah air yang mutlak. Apa mutlak itu? Terlepas dari ikatan nama, terlepas dari label yang menyatu atau menempel kepadanya. Label yang menempel kepadanya itu seperti apa? Seperti misalnya air mawar, air hasil perasan mawar, itu juga air, tapi itu bukan tohur. Karena apa? Ada embel-embelnya, ada labelnya, air mawar, ya. Atau contoh-contoh yang lain. Ai alladzi lam yuqayyad biqaidin lazim. Air mutlak itu adalah yang tidak terikat dengan ikatan yang menetap. Indal alim bihalihi, di sisi seseorang yang mengetahui dengan keadaan air tersebut. Jadi kita kan kemarin sudah membahas bahwasanya air itu manazala minas sama au naba'a minal ard. Sesuatu yang atau air itu adalah yang bisa dipakai untuk bersuci, yang turun dari atas langit dan bersumber dari bumi. Sifatnya seperti apapun dapat dipakai untuk bersuci. Kalau misalnya sifatnya memang keruh, saya mengetahui bahwasanya air saya ini keruh, memang dari aslinya dia itu keruh, itu berarti saya alim bihalihi, saya mengetahui dengan keadaan air tersebut. Kalau misalnya air tersebut nanti berubah, maka saya akan tahu terhadap perubahan air tersebut. Bisa saja orang yang tidak mengetahui ada atau asal dari air tersebut, dia bisa mengatakan bahwasanya air keruh ini air mutaghayyir, padahal enggak, tidak mutaghayyir, tidak berubah. Karena apa? Saya yang tahu keadaan aslinya. Jadi ya cuma sebatas seperti itu. Tidak terikat, air mutlak itu air yang tidak terikat dengan suatu ikatan yang menetap kepadanya, tidak ada label yang menempel menyertainya. Wa huwal ladzi yurfa'u bihil hadats wa yuzalu bihin najas. Air mutlak itu dapat mengangkat hadas dan dapat menghilangkan najis. Wa huwa bi'tibari najasa alwarida alaihi ila qalilin wa katsirin yang qasim. Dan dia, air mutlak itu ditinjau dari najis yang datang kepadanya. Ketika air tersebut dimasuki najis, maka ada
dua pembagian nanti mempengaruhi pembagian ini kepada hukum air tersebut, kepada qalil wa katsir, kepada banyak dan sedikit, terbagi menjadi air banyak dan air yang sedikit. Kama asyara an-Nadhim radhiyallahu taala anhu, seperti yang diisyaratkan oleh An-Nadhim radhiyallahu taala anhu, wa likullin minhuma hukmun idza waradat alaihi najasa, dan untuk setiap dari keduanya mempunyai hukum tersendiri apabila najis datang kepadanya. Wa sawfa ya'ti, dan akan diterangkan hukum tersebut. Tsumma awdaha an-Nadhim rahimahullah miqdarul ma'al qalil. Kemudian An-Nadhim beliau menjelaskan ukuran dari ma'ul qalil, dan begitu juga wa kadzal katsir, dan begitu juga akan membahas tentang ma'ul katsir itu berapa. Ammal qalilu fa huwa dunal qullatain. Adapun ma'ul qalil, air yang sedikit itu di dalam ilmu fikih, air fikih Imam Syafi'i ya. Dalam ilmu fikih Imam Syafi'i itu air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Air sedikit disebut sedikit apabila kurang dari 2 kula. Yaitu kalau menurut uruf, menurut adat, menurut kebiasaan, kurang dari 2 kula itu sudah banyak, air banyak. Tapi di dalam ilmu fikih yang diistilahkan dengan air sedikit itu adalah yang kurang dari 2 kula. Ya. Wal qullatani bil masahati dzira'un wa rub'un tulan wa 'ardhan wa 'umqan fil murabba'. Dan 2 kulah itu ukurannya bil masaha, dengan ukuran adalah dzira'un wa rub'un, 1 hasta dan 1/4 hasta. Jadi kemungkinan ya seginilah, segini. Tulan panjangnya, wa ardon dan lebarnya, wa umqon dan dalamnya, fil murabba di dalam tempat yang persegi. Di dalam tempat persegi. Jadi panjangnya itu 1 dzira' 1/4, lebarnya 1 dzira' 1/4, kemudian dalamnya 1 dzira' 1/4. Dzira' itu adalah hasta ini. Kalau wadahnya kotak berarti ukurannya seperti itu. Wa fil mudawwar, dan di dalam tempat yang melingkar, dzira'ani wa nisf umqon wa dzira'un ardon. Kalau tempatnya itu melingkar seperti bak itu, ya, seperti bak itu, maka 2 hasta setengah dalamnya dan diameternya 1 hasta. 1 hasta diameternya, kemudian dalamnya 2 hasta setengah. Itu yang disebut dengan 2 kula. Ya tinggal ngukur saja. Kalau misalnya diameternya itu lebih dari 1 dzira', ya nanti hitungannya seperti apa gitu aja. Tapi patennya itu seperti ini, ukuran patennya seperti ini. Wa dzira'u shibrani min mu'tadilil khilqah, dan dzira', hasta, itu adalah 2 jengkal yang normal, 2 jengkal normal. Wa miqdaruhu 48 cm. Jengkal yang normal itu adalah 48 cm. Wal qullatani bil litri tusawiyani mi'ataini wa sita asyar litron. Dan 2 kulah dengan liter itu sama dengan 216 liter. 2 kulah itu ukurannya dengan liter adalah 216 liter. Ya. Tsumma qala an-Nadhim muwaddihan kamiyatal ma'al katsir. Kemudian An-Nadhim beliau menjelaskan berapa jumlah yang termasuk golongan al-ma'ul katsir, air yang banyak.
Wal haddu lil katsiri bisabiqataini, dan batasan untuk air yang banyak itu adalah bisabiqataini seperti yang telah berlalu, yaitu adalah 2 kula. Berarti air itu terbagi menjadi 2. Meninjau kalau dia itu kemasukan najis, apakah dia itu akan menjadi mutanajis atau tetap dalam keadaan tohur. Terbagi menjadi 2. Qalil dan katsir. Sedikit dan banyak. Sedikit itu berapa? Sedikit itu kurang dari 2 kula. Kurang dari 216 liter. Kalau banyak itu 216 liter pas atau lebih dari itu, ya. Annal ma'al katsir qullatani fa aktsar. Adapun air yang banyak itu 2 kula atau lebih. Wal aslu fi hadzal taqsim qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dasar dalil dari pembagian ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana al ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Apabila air itu 2 kula maka tidak membawa najis. Maksudnya tidak terpengaruh oleh najis. Rawahul arba'ah wa shahahahu Ibnu